Hai teman-teman semua. Selamat datang di video pembelajaran akuntansi keuangan desa. Saya Lili Rizka Halawa bersama rekan saya Lilis Misriani. Kami dari kelompok 4, hari ini kita akan membahas tentang penatausahaan keuangan desa. Yuk simak video ini sampai habis. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan penatausahaan keuangan desa? Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Penatausahaan ini merupakan tanggung jawab bendahara desa. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan keuangan desa bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang benar, lengkap, akurat, andal, dan tepat waktu, sehingga dapat mendukung transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana siklus penatausahaan keuangan desa. Siklus penatausahaan keuangan desa dimulai dengan ditetapkannya peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa. Berdasarkan APBD desa, maka pemerintah desa melakukan transaksi keuangan berupa penerimaan kas sebagai sumber pendapatan desa dan melakukan pengeluaran kas berupa belanja untuk menjalankan operasional dan program-program desa. Berdasarkan bukti-bukti transaksi keuangan atau kas masuk maupun kas keluar yang sah, terutama surat permintaan pembayaran dan bukti penerimaan kas, bendahara desa mencatatnya dalam buku-buku kas, seperti buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Selanjutnya, bendahara desa melakukan penutupan pada setiap bulan terhadap masing-masing buku kas tersebut dan menjadikannya sebagai laporan ke kepala desa. Setelah itu, bendahara desa memposting setiap transaksi yang dicatat di buku kas ke masing-masing akun atau rekening yang ada di buku besar. Pada saat akan menyusun laporan keuangan, baik semesteran maupun tahunan, bendahara desa harus menyusun neraca saldo yang merupakan ringkasan saldo dari setiap akun rekening yang ada di buku besar. Selanjutnya, bendahara desa menghitung dan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun atau rekening-rekening yang terkait dengan aset lancar sebagai tahap penyusunan laporan kekayaan milik desa. Setelah itu, bendahara desa menyusun laporan keuangan. Buku dan tahapan yang digunakan dalam penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran tersebut wajib dilaksanakan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Pertama, buku kas umum digunakan untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan berupa uang tunai yang ada pada bendahara desa. Kedua, buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat setiap kas hasil pemotongan pajak dan penyetoran kas tersebut ke rekening negara. Ketiga, buku bank digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran ke rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa pada bank. Format-format yang digunakan dalam penatausahaan keuangan desa. Pertama, format buku kas umum. Petunjuk pengisian, kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom keempat diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom kelima diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom keenam diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom ketujuh diisi dengan nomor bukti transaksi. Kolom 8 diisi dengan penjumlahan kumulatif pengeluaran kas. Kolom ke-9 diisi dengan saldo kas. Jadi, sebelum ditandatangani kepala desa wajib diperiksa dari paragraf oleh sekretaris desa. Kedua, format buku pembantu pajak. Petunjuk pengisian, kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom keempat diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom kelima diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom keenam diisi dengan saldo buku kas bendahara. Ketiga, format buku Bank Desa. Petunjuk pengisian. Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan bank. Kolom 2 diisi dengan tanggal 1 transaksi bank. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi, pemasukan dan pengeluaran. Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. Kolom 5 diisi dengan jumlah setoran. Kolom 6 diisi dengan jumlah bunga bank. Kolom 7 diisi dengan jumlah penarikan. Kolom 8 diisi dengan jumlah pajak. Kolom 9 diisi dengan biaya administrasi. Kolom 10 diisi dengan saldo bank. Tahapan yang digunakan dalam penatausahaan keuangan desa. Yang pertama, memposting dalam buku besar. Memposting adalah proses memindahkan catatan dari buku kas umum desa dan buku kas desa ke setiap akun rekening yang ada di buku besar. Jika dalam buku kas umum desa dan buku kas desa dicatat semua akun rekening dalam satu buku catatan, maka dalam tahap pemostingan dilakukan pemindahan setiap jumlah rupiah yang tercantum di setiap akun rekening yang tercatat di buku kas umum desa dan buku bank desa ke masing-masing akun rekening yang ada di buku besar. Posting dilakukan untuk setiap transaksi keuangan yang tercatat di buku kas umum desa dan buku bank desa, kecuali untuk transaksi setoran ke bank dan penarikan dana dari rekening bank desa. Selain itu, untuk transaksi yang terkait dengan pembiayaan dan belanja yang menimbulkan perolehan aset tetap, posting dilakukan 2 kali. Pertama, posting dilakukan ke buku besar dari akun-akun APB desa. Yang kedua, posting dilakukan ke buku besar pada akun-akun laporan kekayaan milik desa. Berikut ini format buku besar untuk setiap akun atau rekening yang ada di APB desa. Nah, ini dia contoh format proses pemostingan transaksi-transaksi yang sebelumnya telah dicatat pada buku kas umum. Yang kedua yaitu menyusun neraca saldo. Tahapan yang perlu dilakukan sebelum mempersiapkan laporan APB desa adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan ringkasan saldo-saldo akhir dari setiap rekening yang ada di buku besar. Nah, berikut contoh format neraca saldonya. Yang ketiga yaitu penyesuaian di akhir periode. Setelah menyusun neraca saldo, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap rekening-rekening non-APB desa, terutama rekening-rekening aset lancar dan aset non-lancar. Hal ini perlu dilakukan agar rekening-rekening tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Bendahara desa perlu membuat laporan hasil perhitungan secara real terhadap jumlah rekening-rekening non-APB desa, terutama aset lancar dan aset non-lancar, untuk kemudian melakukan penyesuaian terhadap neraca saldo, sehingga diperolehlah neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk akun uang kas di bendahara desa yang menjadi sumber penyesuaian adalah saldo akhir yang ada di buku kas umum. Sedangkan untuk akun rekening kas desa yang menjadi sumber penyesuaian adalah saldo akhir yang ada di buku bank desa. Saldo akhir buku pembantu pajak digunakan sebagai sumber penyesuaian untuk akun utang pajak. Berikut contoh format neraca saldo seperti ini. Selanjutnya yang keempat yaitu penyusunan laporan. Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APB desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa disampaikannya paling lambat 1 tahun bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa disampaikan paling lambat 1 tahun bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenan.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan dilampiri. Yang pertama ada format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenan. Seperti inilah contohnya. Yang kedua, contoh format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan. Yang ketiga ada laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud itu seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Selanjutnya, prosedur penutupan buku setiap akhir bulan. Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, bendahara desa berkewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib. Selain itu, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban bendahara desa yang disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Proses penutupan buku dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap kolom penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank desa, sehingga kita mendapatkan saldo-saldo akhir dari setiap penerimaan dan pengeluaran pada masing-masing buku tersebut, yang nantinya akan kita gunakan sebagai dasar pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara desa. Selain itu, saldo-saldo akhir tersebut nantinya akan kita gunakan sebagai nilai saldo awal bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban bendahara desa akan dilampirkan dengan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank desa yang telah ditutup. Berikut adalah format laporan pertanggungjawaban bendahara desa. Dalam video ini kita telah membahas tentang penata usahaan keuangan desa. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami akuntansi keuangan desa dengan lebih baik lagi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.